Allah mempunyai waktu yang tepat dan yang indah. Jika hari ini kembali Allah Bapa Elohim Yahweh memberi kesempatan, memberikan kasih karunia-Nya untuk saya boleh hadir di GSKI Petra Bali, saya tahu ini adalah waktunya Bapa. Bukan semata-mata waktunya Bapak Gembala. Bapak Gembala hanya alat. Dalam ketaatan pimpinan dari Allah Bapa, Bapak Gembala mengambil keputusan hari ini Pak Tim layani kita di Petra. Amin. Amin. Kita harus percaya kepada waktunya Allah Bapa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata yang tidak tepat untuk apapun yang Allah Bapa tetapkan bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Bapak Elohim Yahweh atas hidup yang masih Bapak Elohim Yahweh berikan pada kita semua, sehingga hari ini kita masih boleh jumpa bersama memuji menyembah Bapak Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa dengan Bapak Ibu Gembala dalam keadaan sehat. Saya juga jumpa dengan kakak saya, kakak ipar saya keadaan sehat. Saya jumpa dengan jemaat-jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Sekalipun ada beberapa wajah yang dulu nampak tapi sudah, hari ini maksud saya bukan sudah ya, tapi hari ini tidak nampak bertemu. Mungkin ada satu dua hal yang kepentingan yang sangat penting, jadi tak menjawab harus dilakukan, it's okay. Tapi bukan tidak mungkin. Yang bulan November tahun lalu bertemu dengan saya hari ini sudah berpulang. Adakah yang sudah berpulang selama waktu 1 tahun? Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang sudah tidak tinggal setia. Kita tidak usah naif menutup-nutupi segala kemungkinan yang ada. Bisa karena berpulang, bisa karena kepentingan lain yang memang betul-betul sangat penting, sehingga Allah memberikan kesempatan untuk mengerjakan bagian itu dalam hidupnya. Yang ketiga, mungkin memang sudah berubah tidak setia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan ini tentu saja saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Elohim Yahweh, tapi juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta Hasanuddin yang hari ini memberi kepercayaan dan kesempatan pada hambanya ini untuk memberkati kita dengan pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita langsung menuju kepada jantung monoteisme di Perjanjian Baru. Kita akan langsung menuju pada jantung monoteisme di Perjanjian Baru, Bapak Saudara. Saya tadi sempat berbisik dengan Bapak Gembala. Dalam keadaan yang Bapak izinkan terjadi, Bapak Gembala senior kita sakit dan kemudian cukup lama kita tidak menerima pelayanan firman Tuhan dari beliau. Meskipun saya ini masih sering dapat pelayanan firman Tuhan dari beliau. Nah di YouTube banyak Bapak Saudara. Jadi saya setel di YouTube. Ketika suasana hati penyembahan saya terasa kering, saya harus boleh cek kepada gereja kami. Ada saatnya kami memutar ibadah doa, bukan ibadah doa yang sekarang. Kami memutar ibadah doa ketika Bapak Gembala senior masih memimpin doa. Beberapa kali kami adakan itu untuk recas, ya, ngecas lagi gitu. Tetapi bagaimanapun tadi saya sampaikan kepada Bapak Gembala, kalau dulu ketika Bapak Gembala senior selalu ada bersama dengan kita ini anak-anak terima nyaman. Nih nasi goreng makan, enak ya, oke. Ini fuyung hei makan, enak ya, oke. Ini ayam goreng makan, kita tinggal makan. Kalau mau jujur kita betul-betul dimanjakan. Tapi tadi saya bisik-bisik pada Bapak Gembala. Sejak Bapak Gembala senior sakit, lalu ada beberapa warna atau penekanan atau inti pengajaran yang kalau mau jujur sudah cukup lama tidak mendapatkan. Padahal saya sudah ada di titik kehausan, di titik kehausan untuk firman Tuhan itu. Maka saya seperti anak yang orang tua harus
tidak bisa sedia, orang tua tidak bisa, bukan harus ya, orang tua tidak bisa sediakan buat saya harus mulai meraba di hadirat Allah. Iya, kalau capce itu, masakan capce itu apa saja sayurnya, apa saja dagingnya, apa saja bumbunya, yang dimasukkan apa dulu. Kan tentu kita harus tahu yang dimasukkan pasti. Kalau masak capce apa dimasukkan dulu ibu? Halo? Hah? Minyak. Oh, semuanya pandai masak kalau begitu ya. Minyak masuk, bawang digeprek masuk, begitu baunya harum, daging-daging masuk, saus aja rasa masuk, baru kemudian menyusul beberapa sayur, ditumis beberapa saat, ya kan? Ya tapi saya tidak soal ini, tidak lagi saya nggak soal masak capce. Ini hanya perumpamaan bagaimana ya ini. Lalu saya di hadirat Allah mencari dan mencari. Dan Allah itu adalah Allah berbelas kasihan kepada hambanya yang kecil ini. Saya mendapatkan banyak pencerahan dari pengajaran Bapak Gembala Senior yang begitu tinggi. Saya dapat pencerahan dengan pemahaman yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk saya pahami. Tapi akhirnya itu bisa saya sampaikan kepada jemaat. Terus menerus saya sampaikan, hingga akhirnya tadi saya sampaikan kepada Bapak Gembala, saya sharing. Akhirnya sekarang saya di GSKI LB 3 Malang, kami sekarang bersyukur atas pimpinan Allah Bapa, atas pimpinan Bapak Yahweh. Kami sekarang di platform gereja kami tuliskan GSKI LB 3 Malang, Gereja Kristen Monoteisme. Lalu saya jujur pada jemaat, saya katakan, Bapak Ibu Saudara, dulu kalau kita dikata-katai, diomongin sama sesama saudara kita yang berbeda, kita dikatakan jangan ikut Pak Elas itu beda, jangan ikut GSKI itu lain. Kita tuh rasanya kayak kenapa ya saya kok diginiin, kayaknya kita tuh kok dikata-katain gitu. Tapi hari ini saya katakan pada jemaat saya, faktanya kita memang beda. Faktanya kita memang beda. Faktanya kita memang beda. Gitu ya. Cuma Bapak Gembala Senior belum sampai pada titik pernyataan itu. Tapi Bapak Gembala Senior telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang kita tidak lagi berada di posisi, maaf, saya menyebut kata ini tidak bermaksud membanding-bandingkan, bukan bermaksud menjelek-jelekkan atau menyalah-nyalahkan, bukan bermaksud untuk menghakimi saudara-saudara kita yang berbeda pandangan kebenaran firman Allahnya dengan kita. Tidak ada maksud itu sedikit pun. Kalau saya bermaksud seperti itu, saya jahat. Tidak ada. Tapi perbedaan itu memang harus saya akui apa adanya. Bahwa memang seperti Om Elas dulu mengatakan, kita memang sudah bukan Trinitarian. Cuma ucapan itu seringkali tidak terlontar di tempat umum, tapi di pertemuan-pertemuan pejabat. Kalian pertemuan pejabat, Om Elas itu pasti sudah mengatakannya kepada kami. Cuma waktu itu belum betul-betul gitu, maksudnya apa ya gitu. Kita memang sudah tidak berada di wilayah Trinitarian. Kita ada di wilayah monoteisme. Sebab itu akhirnya ini membuat satu keunikan pelayanan. Saya itu punya banyak sahabat pelayanan. Pak Gem, saya ini punya banyak sahabat pelayanan dan pandai-pandai pelayanan dan orang baik-baik, bahkan sangat baik juga, sering bantu juga. Tapi jadi unik pelayanan saya, karena keunikan ini
memang tidak memungkinkan sekali nimbal. Bahkan ada saudara-saudara saya sebetulnya sudah juga dilantik jadi pendeta di beberapa gereja berbeda. Di antaranya bukan hanya saudara dan mati famili, tapi saudara kandung. Dengan posisi sebagai gembala, sebenarnya saya punya wewenang, hak otonom untuk memberikan kesempatan nimbal kepada siapapun yang saya percaya. Tapi akhirnya karena perbedaan ini menjadi keunikan. Sekalipun sudah kandung sendiri, sungguh ini ada CC saya hadir, tidak memungkinkan memberikan kesempatan pelayanan nimbal itu karena perbedaan ini. Nah, saya harus mengungkapkan itu apa adanya. Saya katakan kepada jemaat, saya tidak menipu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita memang berbeda. Kita tidak lagi Trinitarian, tapi kita monoteisme, Kristen monoteisme. Lalu saya katakan pada jemaat saya, ini pada jemaat saya bilang, ini saya cerita. Saya tidak katakan pada Bapak Ibu Saudara, ini saya cerita. Saya mengatakan, saya harus jujur. Daripada saya bilang gini, enggak kok, kita enggak beda, kita sama dengan yang lain. Tapi kalau itu mereka tahu kalau kita beda, mereka sakit hati dengan saya. Jadi saya katakan, kita beda. Dengan saya terbuka padanya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan yang murni, Bapak Ibu Saudara mau berpisah, tinggalkan saya, pintu terbuka. Bapak Ibu Saudara tetap saudara saya, sampai kapanpun tetap saudara saya. Saudara-saudara kandung saya saja masih banyak yang tidak bersama dengan saya. Mosok pada orang lain saya tidak bisa berkata yang sama. Tetap saudara saya yang saya cintai dalam Tuhan. Jangankan beda gereja, beda pengajaran, agama beda saja kita harus mengasihi. Amin. Loh, aku. Agama beda dengan kita saja kita harus mengasihi. Jangan berpikir Tuhan Yesus itu hanya mati untuk satu golongan manusia. Jangan berpikir naif bahwa Tuhan Yesus itu mati hanya untuk satu kelompok agama. Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia ini. Amin. Loh, aku kan. Halo. Tuhan Yesus Kristus itu mati untuk menebus dosa seisi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkat seluruh dosa seisi dunia. Tidak ada Tuhan Yesus itu ceritanya mati untuk kelompok tertentu. Nah, kalau Allah Bapa saja memberikan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk semua umat manusia, artinya Allah Bapa mengasihi semua manusia, memberi kesempatan yang sama untuk manusia sama-sama diselamatkan. Mosok kita tidak mengasihi orang berbeda agama dengan kita, apalagi yang berbeda gereja, berbeda warna pengajaran. Naiflah kita. Bukan anak Allah Bapa kita, pasti anak yang lain. Nah, lalu saya katakan begitu, dan saya bersyukur boleh kalau di persentase sekitar 80-90% masih bersama kami. Memang ada beberapa yang akhirnya pamit, Pak, saya itu bisa menerima yang ini tapi tidak bisa menerima yang ini, Pak. Saya pamit, Pak. Ya, saya kembali ke gereja yang lama. Serius, saya katakan it's okay. Kita tetap bersaudara. Ada yang orang tuanya kembali ke gereja yang lama, anak-anaknya tetap di gereja kami. Padahal di Malang itu lagi gencar-gencarnya, tidak usah sebut satu kayak gereja ya. Gereja ini memang goncang sekali. Dia buka sana, buka sini, bukanya gede-gedenan. Dan sempat pelan-pelan gereja itu juga ngomong dengan kita, Pak, gereja ini buka gede Pak, di sini Pak. Anak-anak muda ini banyak minat ke situ loh Pak. Saya bilang, tidak apa-apa kalau minat ke sana, biarkan pergi ke sana. Kita antisipasi bagaimana Pak? Tidak antisipasi ya. Yang penting kita semua pelayan hidup kudus, kasih contoh hidup kekudusan. Titik. Jualan kita beda. Kita tidak usah gelisah dan kehadiran gereja lain ini itu saya katakan. Ada yang satu keluarga dengan anak-anak sekolah minggunya semuanya pamitan. Saya bilang tetap saudara ya.
Ada yang pergi tapi kembali lagi. Maka saya kata pada jemaat, kita sekarang berada di posisi ini. Allah itu, Bapa itu esa, dan Tuhan Yesus adalah utusan dari Allah Bapa. Kita ke jantung monoteisme di Yohanes 17 ayat yang ketiga pada pagi hari ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga ini jantung monoteisme Kristen. Jadi monoteisme itu bukan berasal dari sinode tertentu, juga bukan berasal dari Bapak Gembala senior. Satu kali waktu selesai pemakaman di Surabaya, kremasi bukan pemakaman. Selesai kremasi di Surabaya, saya itu diajak makan bersama satu keluarga. Mestinya satu tidak katut makan, yang diajak makan itu keluarga, tapi satu katut diajak makan. Ketika makan ternyata di meja makan itulah saya mulai ditanya-tanya, loh lah ya, sejak dulu Kristen sejak dulu itu yang mengajarkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu Allah Anak, Allah yang menjelma jadi manusia. Lah kok tiba-tiba Pak Es itu mengajarkan tentang monoteisme, Yesus itu manusia sejati. Sejak dulu kan kita sudah ngerti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sejajar dan sekualitas sehakikat. Kok tiba-tiba Pak Es itu mengajarkan Bapa itu lebih besar daripada Tuhan Yesus? Yesus itu berada di bawah otoritas Bapa. Kok bisa gitu sih, Tim? Katanya. Dia manggil saya Tim. Lalu saya bilang, gini loh Cik, saya jelaskan bla bla bla. Oh tadinya dia tanya gini, lalu ajaran itu datang dari mana sih Pak Elias itu? Tapi ketika udah saya jelaskan, lalu Cik ini bilang sama saya gini, oh kalau gitu pertanyaan saya balik ya Tim. Yo Cik, kebalik. Mestinya tanyanya bukan ajaran monoteisme itu dari mana. Mestinya tanyanya tuh ajaran Tritunggal itu datang dari mana? Sebab kalau ajaran monoteisme itu sudah sejak dari Eden, sudah sejak di Kejadian itu sudah monoteisme. Lalu itu kan di PL Pak, di PB Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Makanya pagi ini saya ajak Bapak Saudara langsung ke jantungnya monoteisme. Ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap manusia itu mencari, mengingini, merindukan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi seringkali meleset dengan definisi masing-masing. Tapi dengan jantung monoteisme Yohanes 17 ketiga, Tuhan Yesus Kristus langsung kasih definisi jelas. Hidup kekal itu apa sih? Kamu cari hidup kekal. Kamu hidup kekal. Hidup kekal itu apa sih? Tuhan Yesus Kristus langsung kasih definisinya. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ini ucapannya Tuhan Yesus, bukan ucapannya orang lain, bukan ucapannya tokoh gereja. Tuhan Yesus yang mengatakan. Bahkan satu kali waktu ada orang datang pada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk kerajaan Allah, bisa masuk kerajaan surga? Dalam pertanyaan itu orang ini membuka dengan kalimat begini, Rabi yang baik. Lalu Tuhan Yesus ngomong apa? Mengapa kau katakan aku baik? Yang baik hanya satu, siapa? Halo? Allah. Mengapa kau katakan aku baik? Yang baik itu hanya satu, Allah. Loh gini, kalau kita ngomong bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, satu-satunya Allah yang esa, satu-satunya Allah yang baik. Lalu kita mengatakan bahwa Allah itu adalah the Almighty One, yang tertinggi, yang termulia. Lalu orang berkata, merendahkan Tuhan Yesus ini, meremehkan Tuhan Yesus. Kita tidak merendahkan. Andai waktu cukup sangat panjang, saya singkat semua. Kami sekarang di Malang kokoh
berbeda. Bahkan karena tempat kami tempat sewa, Pak Gem, kami ini di Malang sewa tempat. Andaikan pun ada gereja lain sewa tempat di tempat yang sama pada jam yang mepet-mepet, tetap tidak masalah. Istilahnya Bapak Gembala Senior, saya pinjam istilahnya Om Egas, dodolannya siji, jualnya lain. Meskipun dikepung gereja kayak apapun, jualannya beda. Nah, kembali sekali lagi bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah, the highest almighty, yang maha tinggi, yang maha kuasa, sang penguasa, sang hakim. Dan ini sesuai dengan kesaksian perjanjian lama. Kita buka 3 kesaksian. Mazmur 83:19. Mazmur 83:19. Kita tunggu ya. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Hanya engkau satu-satunya. Ulangan yang ke-32 ayat yang ke-39. Ini Tuhan Yesus Kristus belum lahir. Ini PL, zaman PL. Ulangan 32:39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada dapat melepaskan dari tanganku. Satu kesaksian lagi. Yesaya 45 ayat yang ke-5a. Akulah Tuhan dan Yesaya 45 ayat 5a. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Nah, tetapi mempercayai monoteisme, Allah adalah Allah yang tunggal, satu-satunya Allah, memang hal yang penting. Lihat saja, hukum yang pertama dari 10 hukum Allah, dari 10 hukum Taurat, apa dulu yang pertama? Hukum apa yang pertama? Jangan ada padamu ilah lain jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama. Kalau kita orang Kristen nggak tahu itu, pasti kita bukan orang Kristen. Kristen itu to be like Christ, seperti Kristus. Kristus itu punya satu prinsip yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Allah itu adalah Allah yang satu-satunya, tidak ada Allah yang lain. Betapa pentingnya hal itu sampai di dalam dasar titah atau 10 hukum Taurat ditempatkan urutan pertama. Urutan pertama itu bukan jangan berzina, bukan jangan mencuri, bukan jangan memiliki milik sesamamu, bukan hormatilah ayah dan ibumu, bukan ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tapi hukum yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Betapa pentingnya. Dan kalau kita lihat sepanjang Alkitab, dosa terhadap monoteisme, dosa terhadap Allah dalam arti punya penyembah yang lain, ini hukumannya sangat berat, Bapak Ibu. Sangat berat. Kembali, monoteisme, mengakui hanya ada satu Allah, satu-satunya Allah yang besar. Itu tidak cukup hanya di ranah teologi atau di ranah berpikir, pengakuan akali, tidak cukup di situ. Oh ya, kita ini monoteisme ya, kita ini percaya kepada Allah yang esa. Tidak cukup saja di situ. Maka firman Allah tadi landasannya kuat. Jangan ada ilah lain jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh kalau gitu kok nggak di hadapan Allah boleh? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau gitu nggak di hadapan Allah boleh? Maka jawabannya lagu yang ketiga tadilah penutup tadi. Tuhan menyelidiki, nggak ada tersembunyi, nggak ada hidup di belakang Allah itu membelakangi Allah supaya nggak kelihatan tuh nggak ada. Iblis saja begitu liciknya. Hati kita ikut licik. Gak ada melihat, gembala juga gak tahu, siapapun gak tahu. Amanlah.
Tuhan paling juga lagi istirahat, maksud Tuhan gak ada capeknya. Ini jam-jam istirahat nih. Gak ada yang bisa kita lakukan di belakang Tuhan. Tapi kalau Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu artinya apa? Kalau kamu mau hidup di hadiratku, kalau kamu mau hidup di hadiratku, jangan ada Allah yang lain. Itu bukan hanya sekedar teori di otak, di pikiran, tapi betul-betul harus dijalankan. Jangan ada ilah yang lain. Saya ngomong pada jemaat saya oh di sini saya enggak berani Pak Gembala ngawasi satu sudah. Kalau pada jemaat saya ngomong gini, percuma kamu punya pemahaman atau punya pengajaran atau setuju pada pengajaran monoteisme, tapi pada hidupmu masih banyak Allah yang lain. Mungkin kamu secara doktrinal mengakui Allah itu esa, Allah itu hanya satu, Elohim Yahweh, oke, amin. Tapi ternyata dalam hidupmu punya banyak Allah yang lain. Apa itu? Suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, mobilmu, rumahmu, apalagi pacarmu kalau anak remaja pemuda, apalagi hobimu, apalagi ya, kita ini ngerti uangmu, kita ini ngerti mau jadi jaga perasaan banget. Kenapa tidak boleh ngomong gini? Gerejamu, pelayananmu. Loh, kami pendeta, kami gembala ini, Om Mewas itu selalu ingatkan kami, kalau tidak hati-hati, pelayanan pun bisa jadi berhala. Betul ya Pak Guru? Pelayanan bisa jadi gembala. Jangan bilang di luar ya kan? Iya, jadi berhala, sorry. Jangan bilang di luar ya. Jangan bilang di luar, Pak enakan, kita orang timur. Berapa banyak gembala pendeta tidak lagi menghargai Allah, memilih baku hantam sesama pendeta, sesama gereja, gara-gara sudahlah. Sebetulnya itu fakta kok, cuma kadang-kadang kita tidak nyaman ngomong. Kita tuh masih punya banyak Allah. Kalau jujur punya banyak Allah. Aku bisa terima Tuhan. Kalau semua Tuhan ambil, aku bisa terima. Tapi kenapa cucuku yang masih kecil Tuhan ambil? Aku gak terima Tuhan. Loh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kenapa kalau dikasih cucu kita, makasih Tuhan Yesus ya, ini lucunya, lucu nih foto ini. Tapi ketika diambil, kenapa kita tidak bisa terima? Hah? Karena kita sudah menjadikan cucu kita kebahagiaan hidup kita, menjadikan cucu kita itu ilah bagi kita. Apa tidak boleh Pak bahagia karena cucu? Ya boleh, tapi bahagia dalam Tuhan. Jangan menjadikan dia sebagai bagian yang begitu heboh dalam hidup kita. Makanya ya, kalau orang sudah sampai pada titik monoteisme sejati, hanya ada satu Allah di hidupnya, hanya ada satu Allah, maka lagunya mesti begini. Hanya Kau yang ku ingini, itu lagunya. Hanya Kau yang ku butuhkan. Yes, amin. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Amin. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Bapak Saudara, kalau lihat Bapak Gembala senior kita ya, saya tuh sangat diberkati, sangat.
Bagi Bapak Gembala senior kita, Allah itu lebih dari segalanya, lebih dari kesehatan, lebih dari apapun. Coba lihat, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi sangat terbatas, tidak bisa melakukan aktivitas badan apapun yang secara fisik ya, tentu doa pasti beliau tetap naikkan. Tapi ketika keadaan tidak memungkinkan apapun, dalam keadaan seperti saat ini Bapak Gembala senior kita, tadi saya bincang dengan Pak Gem, ibadah Selasa SK tetap hadir mendampingi jemaat, Jumat tetap hadir mendampingi doa malam, Sabtu pagi doa pagi onset tetap mendampingi. Padahal beliau yang tadinya selalu ada di mimbar, sekarang tidak ada di mimbar, tapi tetap bisa datang, tetap komitmen menghadiri, mendampingi jemaat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang menjadikan kesehatannya segalanya, dia akan berkata, apa yang aku dapat? Aku sudah menjaga hatiku suci dan tanganku bersih, tapi apa yang aku dapat? Sia-sia aku ikut Tuhan, sia-sia aku menjaga kesucian. Tapi kalau orang yang sudah pada titik seperti lagu ini tadi, itu seperti Bapak Gembala senior. Saya masih ingat ketika masih sehat dulu, Bapak Gembala senior itu penyanyi lagu ini dengan gini, penyanyi lagu ini dengan gaya begini. Hanya kamu yang ku ingin. Waduh, kalau saya Bapak Gembala nyanyi begini itu saya nyut juga di saya. Terus kan kalau ada nyanyi begitu hanya duduk begini. Tapi kalau orang tidak menjadikan kesehatan itu segalanya. Tapi banyak orang tuh begini loh. Misalnya saya dengan Bapak Gembala aja, Bapak Gembala Hasan nih. Bapak Gembala Hasan itu kasih sayang, misalnya kasih sayang. Saya nggak minta ya Pak Gem, Tuhan sudah cukupkan saya, Tuhan sudah cukupkan itu. Oke, supaya nggak muluk-muluk ya. Kasih saya apa ya? Pokoknya kasih sesuatu gitu. Dan sesuatu itu bernilai bagi saya. Bernilai bagi saya. Banyak orang itu terjebak loh. Lebih menghargai, lebih berbahagia dengan pemberiannya, tapi tidak dengan pribadi yang memberi. Serius. Tapi kalau orang dasar pada titik ini, dia tidak akan peduli apapun yang terjadi. Bulan Juli yang lalu, kembali untuk yang kedua kali CC saya itu mengalami musibah atau diizinkan Allah mengalami musibah kebakaran. Dulu yang pertama tokonya di Jalan Raya Supratman. Bulan Juni yang lalu toko dan salonnya di Jalan Durian. Dulu ketika yang di Jalan Raya Supratman itu saya cepat-cepat datang ke Bali. Cepat-cepat saya usahakan datang. Waktu itu belum punya mobil, saya naik bis. Saya berharap bisa meneguhkan hatinya CC saya. Sampai di sini bukan saya diteguhkan, tapi saya dikasih kesaksian sama CC saya. Gak apa-apa kok, Cilek gak apa-apa. Sudah semuanya milik Tuhan. Tuhan mau ambil ya sudah. Saya itu nyut gitu. Aduh Tuhan, puji Tuhan. Kemarin kejadian bulan Juni saya tidak berkesempatan datang. Bulan November ini Bapak Gembala undang saya termasuk sekaligus nilai ICC saya. Sekarang yang tadinya toko kosmetik sekarang ganti jadi kedai yang promosi untuk CC saya ya. Di Jalan Durian nomor 1 Bapak Saudara. Kemarin Bapak Gembala sudah mencicipi masakannya. Nah, Bapak Saudara dari Tuhan 2 kali kejadian. Tapi kita ini hanya pengelola. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka kalau pada seperti itu bisa nyanyi kayak begini. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku cinta, Bapakku puja. Sekarang pertanyaannya, kita akan segera akhiri siang ini, tidak cukup punya waktu. Pertanyaannya, benar? Hanya ada satu Allah di hidup kita. Kita tidak sedang ngomong soal doktrinal. Soal doktrin pasti kita harus kokoh.
harus kokoh, soal pengajaran itu harus kokoh. Umatku binasa karena tidak mengenal firman Allah. Kita harus kokoh dalam mengenal firman Allah. Tuhan Yesus ini mengatakan satu-satunya Allah. Tapi benar gak? Dalam hidup kita cuma ada satu Allah. Benar gak? Kalau jantung kita bermasalah, lebih heboh mana ketika kita mendengar pekerjaan Allah sedang bermasalah? Lebih heboh mana? Benar gak? Yang kita andalkan cuma Allah Bapa dan semua pertolongannya. Kalau kita lihat saudara kita sakit, kita bisa nasihatin begini: Allah akan sembuhkan, Allah sanggup, tidak ada mustahil. Lalu kalau kita doa, kita juga berdoa begini: dokter hanya Allah, kesembuhan itu datang dari Allah. Begitu selesai doa, amin, terus ngomong sama temannya gini: oh dokter itu gak sunyi kalau padahal dokter itu sehat. Lagi dokter itu apa ya apa itu? Lah iya, ya apa sih? Sudah kau omongi loh, supaya dipegang sama dokter ini. Dipegang dokter itu kok mau? Kamu nggak sembuh nanti bagaimana? Tadi waktu doa bilangnya dokter hanya alat, yang nyembuhkan Allah. Tapi begitu selesai doa, amin. Aduh, dokter ini gak sunyi kalau dicetak dokter lain gimana ini? Itu manusia juga gitu, mulutnya loh. Mulut kita nih, serius, mulut kita nih seringkali belum sambung sama hati kita. Hanya Engkau kebahagiaanku Bapa. Bagaimana gejolak hati kita ketika digit saldo di rekening kita 8 digit dengan 5 digit, apalagi 4 digit. Begitu ada transfer masuk, nambah saldo, set, langsung 14 digit. Hati kita bagaimana? Begitu saldo kita tinggal berapa digit, perasaan kita bagaimana? Itu di situ kita bisa melihat apakah betul. Kalau gereja nih, gereja itu bisa meleset. Ketika lihat bangunan gereja bagus, bangunan gereja kita atau tempat ibadah kita belum bagus misalnya, jumlah jemaat bisa jadi meleset Pak Gem. Lihat jumlah jemaat bisa jadi meleset. Nah kalau saya Pak Gem kita ini senyum aja gitu. Sudah selesai beliau. Beliau tahu pekerjaan Allah di tempat ini miliknya Allah. Yang penting dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh, kasih teladan hidup kudus, selebihnya terserah Allah. Jumlah jemaat itu bagi pendeta itu bisa jadi meleset. Kalau yang datang banyak, rasanya hadirat Allah turun gitu. Kalau yang datang sedikit, Allah tuh diinti. Kok gak ngosok belas sama ini? Kita pikir Allah itu sama dengan apa gitu loh. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan begitu. Cukup ya, cukup. Nanti jika Allah izinkan, bukan minta diundang kembali Pak Ben, serius tidak. Dan memang tidak harus saya. Bapak Ibu Saudara tahu, yang datang ke sini itu semua dosen-dosen saya loh. Ini cuma mahasiswa yang kesasar ini. Itu dosen, beliau tuh dosen-dosen saya, serius. Sampai sekarang kan saya belum lulus. Saya masih kuliah di S3, saya belum selesai. Ini aja lagi ngerjain tugas dari dosen-dosen. Dan beliau-beliau datang di situ dosen-dosen saya. Bahkan salah satunya ada ketua STTE saat ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara menerima pelayanan dari saya, ini adalah ya ini kasih karunia Tuhan gitu ya. Sekali lagi tidak harus saya. Ini Bapak Ibu Saudara berdoa supaya
Ada hamba Tuhan yang dipakai untuk mengokohkan, melanjutkan kebenaran firman Allah yang benar ini. Ini benar Bapak Saudara. Cuma nanti 2 minggu lagi Bapak Franky Chong akan datang ke sini. Minggu keempat ya Pak. Cuma kita sudah dapat resep dari Bapak Franky Chong. Kalau menghadapi perbedaan, kalau orang tanya harus kita jawab dengan lembut. Kita harus membimbing orang dengan rendah hati, dengan keteladanan hidup. Tapi kalau orang sudah mulai berbeda pendapat dengan kita dapat resep dari Bapak Franky Chong. Bapak Franky Chong itu sekarang adalah Ketua Pelaksana Harian Sinode GSKI. Sementara Bapak Gembala senior sakit, Ketua Pelaksana Hariannya Bapak Pendeta, lengkapnya Bapak Pendeta Profesor Dr. Franky Chong MM MTH, apalagi gitu lupa saya. Tapi kita dapat resep. Resepnya gimana? Masih ingat nggak Bapak? Atau sudah tahu? Ini berapa? Berapa Pak? Berapa? 2. Saya tanya, ini berapa? Ibu Gem berapa Ibu Gem? 4 Pak Gem kata. Kalau ini anak saya kan 6. Kalau begini 2. Ini berapa istri saya? 1. Anak saya lagi kalau begini berapa? 3. Kita teduh. Ada jawaban-jawaban yang berbeda. Ini berapa? Saya kasih contoh enggak? 5. Iya. Sudah jangan geger, jangan marah. Kalau kita tanya, ini berapa? 3. Iya. Gitu. Udah jangan marah. Memang kemampuan penangkapannya setingkat itu. Buat apa kita marah? Marah kita jadi berdosa. Kita juga tidak boleh memaksakan dan tidak bisa memaksakan apapun pada orang lain. Allah saja nggak paksa. Meskipun saya gembala di GSKI, serius. Di tengah keluarga saya tidak pernah paksakan apapun. Serius. Hanya pada cicak saya saja setiap pagi saya jalan lini doa. Karena dia yang minta, salahnya sendiri minta. Pada saudara saya lain, saya tidak pernah. Karena saya sadar sesuatu itu tidak boleh dipaksakan dan tidak bisa dipaksakan. Kalau kita memaksakan di dalam perbedaan pemahaman, yang ada hanya bertengkar. Iblis yang sorak-sorak, ngapain kita mesti bertengkar dengan sesama anak Allah? Ngapain kita mesti melakukan hal-hal yang mencederai bahasanya orang? Udahlah teduh. Ini berapa nih? 5. Iya. Kita kan enak kita. Pak, ini kita Pak. Berapa Pak? 2. Iya, gitu. Selesai. Teduh kan? Teduh ya. Dan apa? Sampai satu kali itu Bapak akan ada pengalaman. Oh, Mbaknya ditanya sama Pak Tim, itu mestinya 7 ya. Nah gitu. Lalu usah kita bertengkar. Tapi untuk diri kita harus belajar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus belajar. Tapi untuk orang lain kita nggak boleh paksa. Tadi saya sampaikan masih ada bagian-bagian yang lain. Nah, kalau Allah Bapa itu satu-satunya Allah, apakah Tuhan Yesus bukan Allah? Nah, dulu Bapak Gembala Senior Pak Ella sudah sempat memberitahu pada kita, kalau Bapaknya Allah, anaknya juga Allah. Tapi ketika hamba Tuhan ini Bapak Gembala Senior kita sakit, saya tadi cerita sama Pak Gembala, saya mencari di hadirat Allah bagaimana menjawab dengan lebih tepat lagi dan sebagainya. Saya temukan jawaban. Sekali lagi tidak harus saya menyampaikan. Bapak sudah berdoa supaya ada hamba Tuhan yang menyampaikan, dan yakinlah yang diundang Bapak Gembala di tempat ini itu orang yang top semua. Itu dosen-dosen saya. Saya hanya mahasiswanya, Pak. Hanya mahasiswanya. Cluenya begini. Hari ini apakah kita juga menyembah dan mengakui Yesus sebagai Allah? Pasti. Jangan ragu-ragu. Apakah Yesus juga adalah Tuhan? Pasti. Jangan ragu-ragu. Tapi ada penjelasannya.
Tapi cluenya begini, cluenya bahwa semuanya itu Allah Elohim Yahweh yang menetapkan, yang mengaruniakan bagi Tuhan Yesus. Saya kasih clue ya, satu ya, bahwa bukan hanya Tuhan Yesus yang pernah dijadikan Allah oleh Elohim Yahweh. Siapa lagi? Satu. Siapa pernah dijadikan Allah? Hah? Oh, ada saja kalau kita kalau ngomong tidak ada berarti belum baca Alkitab lengkap nih. Musa itu pernah terima dari Elohim Yahweh. Musa dijadikan Allah bagi Fir'aun. Cuma terbatas jadi Allah bagi Fir'aun. Karena Allah itu apa? Allah itu penguasa, Allah itu hakim. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus sudah setia sampai mati di atas kayu salib, dibangkitkan dari kematian, kemudian firman Allah mengatakan segala kuasa di surga, di bumi dikasih pada Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus penguasa. Berarti Allah apa enggak? Allah. Lalu dikatakan hak menghakimi itu hanya siapa? Siapa yang punya hak menghakimi? Allah, betul. Tapi kemudian Yohanes 8 mengatakan Allah Bapa pun tidak akan menghakimi lagi, sebab penghakiman sudah diserahkan kepada Anak. Berarti Tuhan Yesus itu hakim, Allah. Nah, kan ini kan harus kita mengerti, kita kupas satu persatu sampai oh gitu, maka kita presisi. Ya, Bapak sudah berdoa, hal-hal itu akan Bapak sudah dapatkan. Tapi lebih penting daripada itu bukan hanya pemahaman di otak, tapi dalam hidup kita. Karena mengenal Allah itu pakai kata ginosko. Mengenal Allah bukan dalam pengetahuan, tapi mengenal Allah melalui pengalaman kehidupan, by experience. Lebih tepatnya kata mengenal di dalam Yohanes 7 ayat 23 tadi, Yohanes 7 ayat yang ketiga tadi, betul ya? Yohanes berapa tadi? Yohanes 17 ayat ketiga tadi mengenali kata ginosko. Lebih tepatnya itu paralel dengan bahasa Ibrani yada, keintiman suami istri. Jadi kalau kita berkata kita mengenal Allah, itu harus intim dengan Allah seperti suami dan istri. Suami dan istri itu sudah tidak usah diomongin, nggak ada sekatnya, nggak ada pembatasnya. Amin. Amin.